Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadiatullah di channel Code at Home. Pada video kali ini kita akan melakukan slashing pada landing page yang bertemakan coffee shop. Seperti ini ya teman-teman, kalau kalian bisa lihat di layar. Oke, tampilannya seperti ini. Nanti ketika kalian klik button toggle ini atau icon toggle ini, nanti akan muncul menu bar seperti ini ya. Oke, nanti ketika kalian klik icon close-nya, nanti akan balik seperti semula seperti ini. Oke, nanti di sini kita akan buat carousel di bagian ini. Terus kalau kita scroll, di sini ada menu card. Nanti kita bisa tarik ke kanan atau ke kiri. Ini karena ada beberapa card, cuman di tampilan utamanya ada dua. Jadi kalau kita scroll ke kanan, ini ada beberapa card ya sebenarnya. Jadi nanti ini bisa kita scroll ke kanan atau ke kiri. Oke, kalau kita lihat lagi di desain selanjutnya. Oke, coba kita next. Nah, nanti ketika kalian klik button shop, nanti akan muncul bar di bawah seperti ini. Oke, nah nanti ketika kalian klik button shop ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke text editor ya. Oke teman-teman, di sini saya udah buka text editornya ya. Seperti biasa, pertama kita buat dulu file direktorinya. Kita buat dengan nama coffee. Setelah itu kita buka file direktorinya. Coffee. Kita open. Selanjutnya kita buat file index.html dan style.css. Oke, kita bisa buka dokumentasi Bootstrap. Karena kita di sini menggunakan bantuan template Bootstrap versi 4.5, kalian bisa pilih get started di sini. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita copy bagian starter template-nya. Sini kita copy aja. Oke, kita paste di index.html-nya. Setelah itu kita arahkan link ke style.css. Oke, biar index.html-nya terhubung dengan style.css-nya. Oke, untuk title-nya bisa kita ganti dulu di sini landing page coffee. Oke, untuk di bagian H1 kita hapus dulu. Terus di sini kita bisa buat kelas main. Setelah itu mauto untuk margin kiri kanan atas bawahnya itu auto tengah. Oke, selanjutnya kita styling dulu di bagian mainnya. Oke, kita buat width-nya. Kalau kita lihat di bagian desain, ini width-nya 375 pixel ya. Karena kita akan coba desain tampilan seperti mobile ya. Oke, coba kita langsung aja masukin di sini, kita gunain max width 375 pixel. Oke, setelah itu height-nya kita buat 100%. Setelah itu coba kita kasih border. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa pakai box sizing agar elemen yang di dalamnya nanti nggak ada yang melebihi elemen main. Oke, selanjutnya di sini kalau kita lihat lagi desainnya, kita buat dulu bagian brand. Oke, untuk aset gambarnya kita bisa copy dulu. Untuk teman-teman nanti bisa download di link deskripsi ya. Oke, kita copy ke folder coffee kita asetnya. Oke, selanjutnya kita masukin seperti ini, div class, deflex, justify, content between, aligned, item, center agar mereka sejajar. Oke, selanjutnya kita bisa pakai di sini, kita masukin lagi div class. Kita copy aja yang di bagian atasnya ini kelasnya.
Oke, kita copy, kita paste. Setelah itu di dalamnya kita masukin image brandnya, brand. Oke, setelah itu kita masukin teks. Kalau kita lihat di sini ketebalan coffee dan shop ini berbeda ya. Selanjutnya coba kita lihat ukuran fontnya itu 17 pixel. Oke, kita bisa buat seperti ini. Kita gunain tag H2. Oke, terus kita buat kelas text brand. Oke, selanjutnya kita bisa buat tag baru untuk yang bagian tulisan shopnya, karena dia berbeda stylingnya. Kita bisa gunain seperti ini. H2 nya itu coffee ya tulisannya. Oke, selanjutnya di bawahnya sini kita bisa masukin image toggle nya, icon toggle. Oke, sekarang kita styling dulu text brandnya. Text brand kita buat font size nya itu 17 pixel ya, kalau kita lihat tadi di desainnya. Oke, untuk font weight nya kita buat dia itu bold. Setelah itu di bagian text brand span nya kita bedain ketebalannya itu 100 saja font weight nya. Oke, sekarang coba kita cek di index.html nya. Nah, ini udah keluar ya hasilnya ya. Cuman dia belum sesuai. Kita coba cek lagi di index.html nya. Kita salah tulis ya di sini justify. Aturan justify di bagian bawah juga kita tambahin justify. Oke, kita save, coba kita cek lagi. Nah, ini udah masuk ya. Sekarang kita kasih spacing di sini. Kita bisa kasih kelas di image-nya, kita tambahin mr2. Oke, selanjutnya kalau kita lihat lagi di desainnya, sini ada padding ya di bagian mainnya. Kita buat aja di sini paddingnya 20 pixel. Oke, kita refresh. Oke, udah masuk. Selanjutnya ini kurang sejajar ya, karena di bagian H2 nya itu ada margin bottom. Kita hilangin aja margin bottomnya buat 0. Oke, coba kita refresh. Oke, udah rata ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba yang bagian teks good morning dan keep spirit. Good morning ini kita buat H1, nanti kita buat fontnya ini sesuai dengan desain 28 pixel dan ini 15 pixel. Kita gunain H3 ya. Oke, sebelumnya kita buat seperti ini dulu, H1, H2 dan H3 nya kita buat margin bottomnya 0. Oke, selanjutnya di sini kita buat H1. Kalau tulisannya tadi good morning ya, good morning. Oke, ini kita buat H3 cap spirit. Oke, untuk paragrafnya kita copy aja jadi 2 seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba refresh. Oke, udah masuk ya. Sekarang kalau kita lihat ini kayaknya kegedean ya cap spiritnya. Coba kita lihat lagi di bagian H3. Oke, sekarang kita deklarasiin dulu H3 nya font size nya itu 15 pixel. Untuk H1 nya tadi itu ukurannya 27 ya. Coba kita lihat lagi, ini 28. Kita save, kita refresh. Oke, udah masuk ya. Coba untuk yang shop kita coba tambahin. Oke, kita buat 400 ya di bagian shopnya ini. Weight-nya kita buat 400. Ini udah sesuai. Sekarang coba kita tambahin margin top di bagian good morning-nya. Kelas MT4. Oke, kita lihat lagi. Udah masuk ya. Oke, kalau kita lihat lagi di desainnya,
Sekarang coba kita ganti colornya. Sini kita bisa rubah di bagian body untuk semua color teksnya. Body color seperti ini ya. Coba kita refresh, coba kita lihat lagi desainnya. Sekarang kita masuk ke bagian carouselnya ya. Kita buka dokumentasi bootstrapnya, terus kita bisa search di sini carousel. Nah sini ya teman-teman, kita bisa scroll ke bawah, terus kita pilih yang bagian ini ya, carouselnya. Kita bisa copy di sini. Selanjutnya kita paste di bagian di bawah copy cover ya. Oke, kita paste di sini. Terus di sini di bagian carousel kita coba lihat di desainnya. Nah, ini kita bisa ikutin tingginya itu sekitar 123 pixel ya height-nya. Sini kita bisa buat di stylenya carousel height 123 pixel. Oke, selanjutnya yang di bagian inner sini kita bisa hapus dulu di image-nya, kita buat satu dulu sebagai contoh. Setelah itu di sini kita bisa buat height-nya 100. Oke, untuk carousel itemnya juga kita tambahin height-nya 100. Oke, untuk image-nya kita bisa pakai aset gambar yang pertama 1.png. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya teman-teman di sini. Selanjutnya kita bisa kasih spacing di bagian atas. Kita pakai MT4. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa buat teks di sini. Div flex, alignment, item center. Setelah itu kita buat dia flex kolom agar dia sejajar ke bawah ya. Oke, kita buat H100, W nya 100. Kita tambahin justify content center. Oke, seperti ini. Setelah itu di dalamnya kita tambahin teksnya. Kita bisa tambahin teks carousel. Oke, teks carousel. Setelah itu di dalamnya kita bisa pakai H1. Kalau kita lihat di desainnya, teksnya itu Robusta Coffee, Robusta Coffee. Yang kedua itu diskon 50%. Oke, kita bisa tarik ke bawah 3 days remain. 3 days remain. Oke, di sini kita bisa pakai H2 aja. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita tambahin kelas text white, font white, bold. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat lagi desainnya di sini dia orang tebal semua ya teksnya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa ganti dulu untuk icon previewsnya. Kita pakai icon kita seperti ini, image, asset, next, previews. Setelah itu di bawahnya kita ganti yang next. Oke, next. Oke, selanjutnya kita styling dulu. Kita ke style.css-nya. Oke, pertama di sini kita style dulu di bagian text carousel-nya. Kita buat background-nya itu black. Oke, terus kita tambahin padding left-nya 70 pixel. Setelah itu position-nya kita buat absolute. Top-nya kita buat 0. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, seperti ini ya. Ini kayaknya terlalu besar ya. Oke, coba kita rubah dulu warna hitamnya ini. Kita agak buat sedikit transparan.
Oke, seperti ini ya. Kita copy kode warnanya. Oke, setelah itu untuk teksnya kita coba rubah teks carousel di bagian H1 dan teks carousel di bagian H2. Kita lihat ukurannya di desainnya. Oke, di sini yang H1 itu 25 dan di bagian diskon dan 3 days-nya itu 12. Oke, berarti kita bisa font size-nya 25 px. H2-nya font size 12 pixel. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, sini udah masuk ya. Sekarang kalau kita lihat di sini paddingnya, kita coba hapus dulu di sini. Coba kita lihat lagi hasilnya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba cek di index.html-nya. Di sini kita buat align centernya, kita rubah jadi star aja. Oke, seperti ini ya, star. Oke, sekarang paddingnya coba kita naikin lagi jadi 70. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, udah masuk ya. Selanjutnya kita coba kasih warna diskonnya ini. Bagian diskon kita copy warnanya. Oke, di sini kita bisa masukin aja langsung di sini style colornya. Oke, kita save, kita reload. Oke, untuk text weight-nya ini kita hapus dulu. Oke, udah masuk ya. Kalau kita lihat lagi, ini desainnya oke, udah cukup sesuai. Di bagian sini kita tambahin tutup kurung. Oke, kita refresh lagi. Oke, sip ya. Selanjutnya ini kayaknya kurang margin topnya ya. Di bagian teksnya di sini berarti bisa kita tambahin margin top 5. Oke, kalau kita refresh lagi, oke. Sekarang kita coba tambahin border di bagian carousel-nya. Border 12 pixel. Oke. Oh, sorry, border radius ya. Border radius 12 pixel. Carousel. Nah, di bagian teks carouselnya juga kita tambahin border radius 12 pixel. Oke, udah masuk ya. Sekarang coba kita duplikat item carouselnya. Oke, coba kita klik next. Oh ya, untuk kelas aktifnya kita hapus dulu ya yang nomor 2. Untuk aktif kita cuman buat kelas aktifnya 1 aja. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, udah jalan ya. Kalau kita lihat lagi di desainnya. Oke, di sini udah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita ke struktur HTML-nya. Sekarang kita buat dulu di bagian buttonnya ini ya. Kita buat button source dan icon down ini dan juga button shopnya. Oke, sekarang kita coba kembali ke strukturnya. Sini kita bisa tutup dulu bagian carousel, kita tutup. Selanjutnya kita buat di bawah carousel. Kita buat di sini div class deflex justify content between align item center. Oke, selanjutnya di sini kita bisa buat div class warp
source. Selanjutnya kita buat inputnya, input tipe teks kelas form control. Placeholdernya coba kita lihat di desainnya itu source. Selanjutnya kita buat di sini button class warp icon deflex. Oke, kita bisa copy aja yang di bagian atas ini kelasnya. Copy, kita paste seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukin image-nya. Oke, yang pertama itu sort down. Oke, seperti ini. Setelah itu kita bisa buat jadi 3. Oke, kita save. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, di sini udah masuk ya. Sekarang coba kita styling. Oke, ini ikonnya icon shop ya. Icon shop. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita style di bagian web source-nya. Oke, di sini kita tambahin dulu image source-nya. Asset icon source. Oke, sekarang kita masuk ke styling. Sini kita buat dulu form control. Kita buat positionnya absolute, width 100%, height-nya 100%. Untuk web source-nya kita buat seperti ini, position relatif, width-nya kita buat 159, height-nya kalau nggak salah itu 39 pixel. Oke, kita lihat dulu di desainnya. Oke, di sini kita lihat height-nya 167 dan 33 ya, height-nya di bagian warp-nya 167 33. Oke, ini kita kurangin. Oke, seperti ini. Terus di bagian icon source kita tambahin dulu kelas icon source. Oke, kita masuk ke stylingnya. Icon source kita buat positionnya itu absolute, right-nya itu 10 pixel, kita buat center. Oke, seperti ini ya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Ups, keluar ya dia. Coba kita cek lagi di bagian web source. Web source gini ya, web source ya. Oke, coba kita refresh. Oke, udah masuk ya. Sekarang coba kita cek lagi di sini translate Y ya. Translate. Oke, coba kita hapus dulu, kita rubah translate Y min 50%. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, udah nengah ya. Sekarang kita tambahin di sini MT4. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita stylingnya lagi. Oke, di web source kita buat border radiusnya itu 50 pixel. Untuk di bagian form controlnya, bordernya kita ilangin, border none, border radius, border none, border radius 50 pixel. Untuk backgroundnya kita buat transparan. Bagian web source-nya kita buat background color warna putih ya. Oke, terus di sini kita bisa copy shadow-nya, box shadow. Oke, kita masukin ke bagian
warp iconnya juga. Oke, seperti ini. Coba kita cek dulu hasilnya. Oke, seperti ini udah masuk ya. Oke, untuk form controlnya kita bisa hilangin dulu fokusnya. Form control, fokus, box shadow kita buat non. Oke, coba kita lihat lagi. Sini udah masuk ya. Sekarang kita styling di bagian warp icon. Ups, di bagian warp icon sini. Oke, kalau kita lihat di desainnya, di sini kita bisa lihat di sini itu dia berbeda ya untuk border radiusnya, yang bawah ini agak lonjong. Oke, kita coba buat. Pertama kita lihat dulu ukuran height dan width-nya 35 kali 33. Height-nya kita buat 35 pixel. Sorry, height-nya 33. Width-nya 35 pixel. Oke, setelah itu border radiusnya. Border radius top left kita buat 8 pixel. Oke, kita bisa copy paste ke bawah gini. Top left, top right, bottom left, bottom right. Kita bisa buat 17 pixel. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, udah masuk ya, seperti ini ya. Sekarang kita buat background colornya itu warna putih. Kita buat bordernya non. Oke, coba kita lihat. Oke, udah masuk ya. Oke, sekarang kita ke bagian chord.